Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kita bertemu kembali dalam materi permintaan ya. Permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang akan diminta dengan harga tertentu dan dalam waktu dan tempat yang tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, HID. Atau jika price-nya turun, maka HID-nya, jumlah barang yang diminta, akan naik. Jadi antara price dan quantity atau jumlah itu berbanding terbalik. Contohnya, jika harga bawang merah naik, maka orang pasti akan mengurangi pembelian terhadap bawang merah ya. Kemudian faktor harga barang pengganti atau substitusi. Jika P harga ikan naik, maka permintaan terhadap tempe akan naik. Misalnya harga ikan naik, maka orang akan pindah membeli tempe, makan tempe. Kemudian faktor yang ketiga, faktor barang pelengkap atau komplementer. Jika harga salah satu barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang yang lain akan berkurang. Dan sebaliknya, misalnya harga teh ini naik, maka kemungkinan gula akan turun karena orang akan beralih tidak membeli teh, sehingga ini harga teh dan gula ini saling melengkapi, saling berpengaruh. Kemudian faktor penghasilan. Jika penghasilan naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Ini uang banyak, maka orang pingin macam-macam beli makanan, mungkin juga emas batangan. Kemudian faktor kelima adalah intensitas kebutuhan. Ada permintaan terhadap daging sapi, baju lebaran, roti-roti kering. Ini meskipun harganya mahal ketika hari lebaran, maka barang-barang ini tetap diminta orang, banyak orang membeli. Kemudian kualitas barang. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Kemudian karena kualitasnya tinggi. Selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan tinggi karena orang berselera. Kemudian perkiraan harga di masa yang akan datang. Barang-barang ini ketika masa lebaran, meskipun mahal, orang akan tetap membeli, maka mereka akan membeli lebih awal, biasanya seperti itu, karena sudah tahu harganya akan naik. Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga permintaan suatu barang, karena yang mengkonsumsi banyak. Kemudian gambar kurva permintaan. Ini tabel permintaan. Pada harga 4.000 jumlah jeruk yang diminta 140. Harga 4.750 jumlah yang diminta 120. Pada harga 5.000 yang diminta 100. Pada harga 5.250 yang diminta 80, sampai pada harga 6.000 yang diminta 20 ya. Jadi semakin bertambah harganya, permintaannya semakin turun ya, itu. Nah, kurva permintaan ini cara menggambarnya adalah pada harga 4.500 jumlah yang diminta 140, ini 140, terjadilah titik ini. Pada harga 4.750 yang diminta 120 titik. 5.000 ini 100 ya. Kemudian ini ada 5.500 ini 60. Pada harga 5.750 40 yang diminta. Jadi 1 titik. Pada harga 6.000 20 yang diminta, 1 titik. Maka ini kemudian dihubungkan. Ya. Ini vertikal, ini sumbu harga, horizontal sumbu jumlah, kuantiti. Ini kurva permintaan, disingkat dengan D, demand, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah ya. Semakin turun harga, semakin banyak jumlah yang diminta. Oke, pergeseran kurva permintaan. Ini D0 di permintaan awal bergeser ke kanan menjadi D1, dari 4 menjadi 6. Maka ini permintaan bertambah.
D0 ke D2, dari 4 yang diminta menjadi 2 yang diminta, maka permintaan berkurang ya. Kemudian hukum permintaan, jika price naik maka jumlah barang yang diminta akan turun, atau jika price-nya turun maka jumlah barang yang diminta akan naik ya. Antara permintaan, jumlah barang yang diminta, dan harga itu berbanding terbalik ini. Kemudian jenis-jenis permintaan berdasarkan subjeknya, ada permintaan individu perorangan, kemudian permintaan kolektif atau pasar, permintaan secara bersama-sama oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan daya beli konsumen, ada permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli, ini langsung terjadi transaksi pembayaran ya. Kemudian ada permintaan potensial, permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar tetapi belum melaksanakan pembelian, belum ada transaksi. Permintaan absolut, permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli, jadi baru sebatas angan-angan. Kemudian berdasarkan sumber pendapatan, ada permintaan konsumen, ada permintaan perusaha. Konsumen ini perorangan bisa kelompok. Permintaan pengusaha itu dilakukan untuk melakukan usaha. Ada faktor alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Permintaan pemerintah itu pemerintah butuh barang-barang untuk pembangunan, juga ATK perkantoran, gaji atau seragam pegawai, dan lain-lain. Kemudian juga ada permintaan luar negeri. Permintaan luar negeri ini permintaan barang-barang ekspor. Saya kira itu saja anak-anakku. Sukses untuk kalian semua. Tuhan berkati kita semua hari ini. Selamat pagi.